Pada soal ini kita akan membahas penilaian tengah semester matematika di kelas 8 pada semester genap 2021-2022. Soal nomor 1 sampai 5. Baiklah, langsung saja kita akan ke soal yang pertama. Di soal yang pertama ini diketahui tentang teorema Pitagoras yang merupakan rumus untuk mencari berapa panjang sisi miring dari segitiga siku-siku. Sisi miring pada segitiga siku-siku berada di depan sudut siku-siku. Jadi perhatikan, ini adalah sudut siku-sikunya pada titik sudut B, kemudian AC merupakan sisi miring pada segitiga siku-siku ini. Jadi pada segitiga di bawah ini berlaku teorema Pitagoras, yaitu secara umum teorema Pitagoras yang berlaku itu adalah bahwa kuadrat sisi miring pada suatu segitiga siku-siku itu sama dengan jumlahan kuadrat sisi-sisi tegaknya. Jadi dalam kasus ini akan berlaku bahwa kuadrat sisi miring yaitu AC kuadrat itu adalah sama dengan jumlahan dari kuadrat sisi-sisi tegaknya. Jadi ini adalah sama dengan AB kuadrat sebagai sisi tegak yang ini, itu kita tambah atau kita jumlahkan dengan sisi tegak yang lain, yaitu sisi BC di sini. Jadi ini adalah teorema dasar dari Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring adalah sama dengan jumlahan dari kuadrat sisi-sisi tegaknya. Jadi dalam segitiga ABC ini berlaku AC kuadrat sebagai sisi miring itu adalah sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sekarang kita harus mencocokkan mana di antara pilihan A, B, C, maupun D yang sesuai dengan teorema Pitagoras yang berlaku ini. Yang di sini kita bisa lihat bahwa untuk AC kuadrat itu adalah sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Ini salah ya. Ini harusnya jumlah atau tanda tambah, bukan tanda kurang. Jadi pilihan C ini adalah salah. Kemudian kita akan coba lihat bagaimana jika AB kuadrat. Kalau kita lihat di sini, ya, AB kuadrat itu di ruas sebelah kanan. Kalau kita pindahkan BC kuadrat ini ke ruas sebelah kiri, dia jadi negatif ya. Dan AC kuadratnya tetap di sebelah kiri, di ruas kiri. Jadi akan kita peroleh bahwa AC kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat itu adalah sama dengan AB kuadrat. Jadi ini akan sesuai dengan pilihan B. Ya, AB kuadrat itu adalah sama dengan AC kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Oleh karena itu, yang benar untuk pilihan untuk soal nomor 1 ini adalah pilihan B, yaitu AB kuadrat sisi tegaknya ini adalah sama dengan sisi miringnya dikurangi dengan sisi tegak yang BC ini. Baiklah, demikian untuk soal nomor 1. Kita akan lanjutkan sekarang ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini, teorema Pitagoras merupakan materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian dalam segitiga siku-siku ini diketahui panjang sisi miringnya adalah 25, kemudian sisi tegaknya adalah 7 dan P. Sesuai dengan Pitagoras yang telah kita bahas sebelumnya, kita bisa memperoleh perhitungan bahwa 25 kuadrat sebagai sisi miring itu adalah sama dengan P kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Kalian juga boleh menuliskannya sebagai 7 kuadrat ditambah P kuadrat ya, sama saja. Nah, sekarang kita tinggal menghitung ini, jadinya 25 kuadrat itu adalah sama dengan 625. Kemudian ini adalah sama dengan P kuadrat, saya tetapkan saja, ditambah dengan 7 kuadrat, yaitu 7 kali 7 adalah sama dengan 49. Dari perhitungan ini, kita peroleh sekarang bahwa ini 49-nya saya pindahkan ke ruas kiri, jadi 625 dikurangi 49 itu adalah sama dengan P kuadrat. 625 dikurangi 49 ini adalah sama dengan 576. Ini sama dengan P kuadrat. Oleh karena itu, kita akan memperoleh P-nya adalah sebagai akar dari 576.
Nah, berapa akar 576? Akar 576 itu adalah sama dengan 24. Ini sebagai nilai P. Oleh karena itu, di sini kita peroleh nilai P-nya adalah sama dengan 24. Jadi yang benar untuk soal nomor 2 ini itu adalah pilihan D ya. Nah, demikian untuk soal nomor 2. Kita sekarang akan lanjutkan ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini diketahui triple Pythagoras merupakan kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan dalam teorema Pythagoras. Jadi kalau misalkan ada 3 bilangan, misalkan saya sebut sebagai A, B, C ya, di mana C ini merupakan sebagai sisi terpanjang, maka dia bisa membentuk bilangan triple Pythagoras sebagai C kuadrat adalah sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi perhatikan bahwa sisi terpanjangnya ada kuadrat sisi terpanjang, sisi miring itu adalah sama dengan jumlahan kuadrat sisi-sisi yang lain. Nah, sekarang untuk mengecek bilangan berikut yang memenuhi triple Pythagoras, yang tidak ya, ternyata yang kita cari yang tidak memenuhi triple Pythagoras, jadi kita harus memeriksanya satu persatu. Untuk pilihan A, ini 3, 4, 5, karena 5 adalah sisi yang paling panjang, jadi kita harus memeriksa 5 kuadrat apakah sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya, nah 5 kuadrat adalah sama dengan 25, ini 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat, 4 kali 4 adalah 16. Ini 25 sama dengan 9 ditambah 16 adalah sama dengan 25 juga. Karena ini sudah sama, maka ini memenuhi triple Pythagoras. Kita cari yang tidak memenuhi ya. 6, 8, dan 10. 10 ini adalah yang paling panjang. Jadi sama, kita periksa bahwa 10 kuadrat adalah sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sebagai sisi-sisi yang lain. Ini kita peroleh 100 adalah sama dengan 36 ditambah 8 kuadrat itu 64. 100 sama dengan 36 tambah 64, 100 juga. Ini juga benar ya. Jadi ini memenuhi triple Pythagoras. Kemudian pilihan C, 13 adalah yang paling panjang. Jadi kita harus periksa 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 13 kuadrat itu adalah sama dengan 169, 5 kuadrat 25, 12 kuadrat itu 12 kali 12, 144. 169 sama dengan ini 169 juga ya. Nah, C juga ternyata benar. Jadi ini memenuhi triple Pythagoras. D, kita sekarang periksa 26 ini yang paling panjang. Jadi kita akan menulis sebagai 26 kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 26 kali 26 atau 26 kuadrat itu adalah sama dengan 676. Kemudian 7 kuadrat itu adalah 49 ditambah dengan 24 kuadrat. Itu adalah sama dengan 576. Ya, jadi ini 676 sama dengan 49 ditambah 576, ini adalah sama dengan 625. Jadi perhatikan ini di sini kita tidak menemukan jumlah yang sama ya. Jadi 676 itu tidak sama dengan 625. Karena tidak berlaku Pythagoras ini, jadi pilihan D, 7, 24, dan 26 ini tidak memenuhi triple Pythagoras. Jadi ini tidak memenuhi triple Pythagoras. Triple Pythagoras yang benar untuk pilihan D ini, kalau kita menggunakan 7 dan 24, itu pasangannya, bilangan yang ketiga haruslah 25. Jadi bukan 26 ya, karena 25 kuadrat ini adalah sama dengan 625. Jadi sesuai dengan 7 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat. Jadi demikian pembahasan untuk soal nomor 3. Sekarang kita bahas soal nomor 4.
Nah, jika ditinjau dari sisinya, maka segitiga dibedakan menjadi segitiga sembarang, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Jika ditinjau dari besar sudutnya, ada 3 jenis segitiga, yaitu lancip, siku-siku, dan tumpul ya. Siku-siku ini kita bisa periksa dengan menggunakan teorema Pitagoras. Sekarang ada suatu segitiga dengan panjang sisi-sisinya, yaitu 8, 10, dan 12 cm. Termasuk jenis segitiga apa? Nah, sekarang di sini kita akan periksa dengan cara sama seperti tadi. Jadi karena 12 ini adalah sisi yang paling panjang, kita coba hitung ya, bahwa 12 kuadrat itu adalah sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. Nah, 12 kuadrat itu adalah sama dengan 12 kali 12, yaitu 144. Ini sama dengan 64 ditambah dengan 100. Jadi 8 kuadrat 64 dan 10 kuadrat itu sama dengan 100. Jadi di sini saya peroleh 144 sama dengan 64 ditambah 100, ini 164. Nah, perhatikan sekarang bahwa kondisi yang paling panjang ini ya, itu lebih kecil daripada jumlahan kuadrat sisi tegaknya yang lain. Ya, jadi di sini 144 itu kurang dari 164. Ketika kondisi ini terjadi, maka yang terbentuk itu adalah segitiga lancip ya, pilihan A. Jadi kalian perlu mengingat kembali bahwa ketika misalkan ada 3 bilangan dalam sebagai panjang sisi-sisi segitiga, misalnya A, B, dan C, kemudian jika C-nya ini adalah yang terpanjang, yang paling panjang, kondisinya itu ketika C kuadrat adalah sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, kita ketahui bahwa dia adalah pasti segitiga siku-siku ya, sebagaimana teorema Pitagoras. Ketika sekarang C kuadratnya itu adalah kurang dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, akan terbentuk nanti suatu segitiga lancip. Begitu juga sebaliknya, ketika C kuadrat itu akan lebih besar, atau yang paling panjang ini kuadrat sisi yang paling panjang itu lebih dari jumlahan kuadrat sisi-sisi yang lain, maka nanti dia akan terbentuk sebagai suatu segitiga tumpul. Jadi tolong diingat ya ketiga hal ini. Nah, demikian pembahasan soal nomor 4. Sekarang saya lanjutkan ke soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini diketahui segitiga-segitiga dengan ukuran sebagai berikut. Berdasarkan ukuran-ukuran tersebut yang dapat membentuk segitiga tumpul adalah, nah sama seperti tadi, kita harus memeriksa yang segitiga tumpul. Jadi harus terjadi kondisi, misalkan kalau ada 3 sisinya, ini ABC dengan C yang paling panjang, haruslah terbentuk C kuadrat itu adalah lebih dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Sekarang kita akan periksa mana di antara keempat pilihan ini yang membentuk segitiga tumpul. Untuk pilihan yang pertama, nomor 1 ini, 3, 4, 5, ini saya sudah tunjukkan dari contoh sebelumnya. Ini adalah suatu segitiga siku-siku ya. Ini adalah segitiga siku-siku ya. Kalau kalian mau periksa, silahkan diperiksa sendiri. 3, 4, 5 ini akan membentuk segitiga siku-siku dengan 5 adalah sisi yang paling panjang. Kemudian pilihan yang kedua, 3, 5, 6. Di sini karena 6 yang paling panjang, maka kita harus memeriksa 6 kuadrat itu bagaimana hubungannya dengan 3 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. 6 kuadrat ini adalah 36, kemudian 3 kuadrat ini 9, 5 kuadrat itu adalah berapa? 25 ya. Jadi ini 36, 9 ditambah 25 itu adalah sama dengan 34. Karena 36 ini lebih dari 34, begitu juga dengan 6 kuadrat ini yang akan lebih dari 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oleh karena itu, kita bisa ketahui bahwa untuk yang nomor 2 ini berlaku kondisi ini ya. Jadi nomor 2 ini benar sebagai segitiga tumpul. Kemudian untuk yang pilihan yang ketiga, 5, 6, 7,
Ya, jadi kita harus periksa 7-nya yang paling panjang sisinya. 7 kuadrat itu ada 5 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. 7 kuadrat itu 49, 5 kuadrat itu 25, 6 kuadrat itu 36. Jadi ini 49 dan ini kalau saya jumlahkan menjadi 61. 49 itu kurang dari 61 ya. Karena ini yang terjadi, maka untuk pilihan yang nomor 3 ini yang terbentuk justru bukan segitiga tumpul, tapi segitiga lancip. Nah, yang nomor 4 kita periksa satu lagi, 5, 8, 10. 10 adalah yang paling panjang, jadi 10 kuadrat itu adalah kita periksa dengan 5 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. 10 kuadrat itu adalah sama dengan 10 kali 10, yaitu 100. 5 kuadrat itu 25. 8 kuadrat itu adalah sama dengan 64. Jadi ini adalah 100. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah sama dengan 89. 100 lebih dari 89. Begitu juga artinya dengan 10 kuadrat yang akan lebih dari 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Terpenuhi kondisi ini. Terbentuknya segitiga tumpul. Oleh karena itu nomor 4 juga membentuk segitiga tumpul. Jadi yang benar adalah nomor 2 dan nomor 4, yaitu pilihan D. Jadi demikian pembahasan PTS Matematika kita nomor 1 sampai nomor 5. Jika ada hal yang kurang jelas, silahkan dituliskan di kolom komentar. Tetap semangat belajar ya!